Pemirsa, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mempertanyakan kehadiran Tia Rahmania di agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional pada minggu lalu. Roni Talapesi menyebut anggota DPR RI terpilih Tia Rahmania sudah dipecat sejak 3 September lalu. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan Saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan Saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin, kami DPP Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari Saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa Pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari Saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya Saudara Didik yang menggugat Saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan Saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Saudara Tia Rahmania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari Saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024
DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Rahmania.